Hai kids, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Gita. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Wah, kangen banget ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Dan Miss Gita hari ini tidak akan memberikan materi pembelajaran. Tetapi Miss Gita akan memberikan tips and trik bagaimana caranya belajar dari rumah menyenangkan. Anak-anak sudah mulai bosan kan belajar dari rumah? Tenang saja, Miss Gita akan memberikan cara bagaimana agar belajar kalian dari rumah selalu menyenangkan. Miss Gita jamin, kalau anak-anak mengikuti tips dari Miss Gita, anak-anak akan senang sekali belajar dari rumah. Yuk kita lihat yuk apa saja tipsnya. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu bagaimana sih caranya belajar menyenangkan dari rumah. Yuk kita lihat. Tips yang pertama adalah pilihlah tempat belajar yang senyaman mungkin. Anak-anak, di mana ya kita harus belajar? Di dapur? Di ruang tidur? Atau di kamar mandi? Bukan. Kita belajar di meja belajar atau di ruangan yang sudah mama papa atur untuk belajar. Jadi anak-anak jangan belajar di atas kasur ya. Yang ada nanti kalian malas dan hanya tidur-tiduran saja. Apalagi kalau kalian belajar di dapur. Wah, pasti kalian tidak akan konsentrasi karena aroma dari masakan mama atau papa kalian. Diingat ya, carilah tempat belajar yang aman, menyenangkan, dan nyaman. Tentu saja dengan penerangan yang cukup, dengan kondisi lingkungan yang stabil. Jadi anak-anak akan terus berkonsentrasi selama belajar. Oke? Tips yang kedua adalah siapkan fasilitas belajar kalian ya. Yaitu yang pertama yang paling penting adalah HP, komputer, atau laptop kalian. Anak-anak, jangan lupa ya, jaringan internet juga harus stabil. Sehingga komunikasi antara anak-anak dan Bapak Ibu Guru tetap lancar. Dan jangan lupa disiapkan juga buku serta alat tulis yang menunjang pembelajaran kalian pada hari itu ya. Oke? Tips yang ketiga, patuhi jadwal. Anak-anak, Bapak Ibu Guru pasti akan memberikan jadwal pelajaran kepada kalian sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi, anak-anak harus baca ya jadwal pelajarannya dan harus patuhi setiap jamnya. Apabila itu harus dilakukan online atau Google Meet atau Zoom atau sebagainya, ya harus diikuti ya. Apabila tugas itu harus diselesaikan pada hari itu juga dengan jam yang sudah ditentukan, ya harus dikerjakan. Ya, jangan ditunda karena itu akan menyusahkan kalian loh. Kenapa? Apabila kalian menunda satu pekerjaan, kalian akan menunda lagi satunya, akan satunya lagi, semua tugas kalian akan bertumpuk. Dan yang akan terjadi adalah kalian akan pusing dan bingung cara menyelesaikannya. Padahal Bapak Ibu Guru sudah memberikan jadwal sehingga kalian harus mematuhi jadwal tersebut. Jadi kalian tidak akan kesusahan kalau kalian mematuhi jadwal pelajaran. Oke? Tips yang keempat. Nah, anak-anak, tips yang keempat adalah catat selalu tugas kalian ya. Kalian dimudahkan dengan adanya G-Classroom. Jadi, kalian akan selalu dapat mengupdate tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan tugas apa yang belum kalian selesaikan. Jadi, sering-sering ya update G-Classroom-nya dan dilihat apa sih tugas yang belum aku kerjakan. Disusul kalau belum selesai atau belum dikumpulkan. Jangan diabaikan ya. Bapak Ibu Gurunya sedih kalau kalian mengabaikan tugas yang Bapak Ibu Guru kasih. Anak-anak, di G-Classroom bukan hanya tugas loh, tetapi juga ada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga kalian tidak merasa kesulitan atau kebingungan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Karena semua materi sudah ada di G-Classroom kalian.
Apabila kalian ingin mencatatnya sendiri kembali di buku tugas kalian, boleh. Itu lebih memudahkan, kalian tidak usah membuka smartphone kalian untuk mengecek tugas apa yang belum. Oke? Tips yang kelima. Tips yang kelima adalah minta pendampingan keluarga ya. Nah, anak-anak keluarga itu bisa orang tua, kakak, om, tante, atau saudara yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa dari kalian. Anak-anak, hal ini dapat menguntungkan kalian loh. Kenapa? Karena anak-anak kan tidak bisa berkomunikasi setiap saat dengan bapak dan ibu guru untuk menanyakan materi atau tugas kalian. Anak-anak bisa meminta bantuan kepada papa, mama, om, tante, atau saudara yang lebih berpengalaman ya. Anak-anak jangan lupa ya, ucapkan kata tolong dan terima kasih ketika selesai dibantu oleh papa, mama, om, tante, atau kakak ya. Oke? Tips yang keenam. Nah, anak-anak, tips yang keenam adalah jalinlah komunikasi yang baik ya dengan bapak dan ibu guru. Anak-anak, karena komunikasi kita hanya menggunakan layar smartphone, jadi anak-anak harus kooperatif ya dengan bapak dan ibu guru. Apabila bapak dan ibu guru sedang bertanya pada saat online, anak-anak harus menjawab. Kalau anak-anak tidak mengerti tentang materi atau tugas, anak-anak boleh kok tanya dengan bapak dan ibu guru. Tidak dipungut biaya kalau bertanya, jadi gratis. Anak-anak boleh bertanya apapun kepada bapak dan ibu guru jika tidak mengerti. Tapi tolong ya, kalau bapak dan ibu guru bertanya, tolong dijawab. Apalagi kalau bapak dan ibu guru menagih tugas. Jangan lupa atau jangan dicuekin ya, nanti kita sedih. Ya, jadi anak-anak harus selalu aktif nih. Di tips yang keenam ini, anak-anak harus menjadi anak-anak yang cerewet atau bawel atau banyak bertanya, boleh, apalagi tentang materi dan tugas. Oke? Tips yang ketujuh atau tips terakhir dari Miss Gita, yaitu kesehatan dan kebahagiaan yang paling penting. Nah, anak-anak meskipun belajar dari rumah, anak-anak juga harus menjaga kesehatan ya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum vitamin. Anak-anak boleh kok menaruh camilan dan air putih di atas meja belajar kalian. Jadi pada saat break pembelajaran bersama bapak dan ibu guru, anak-anak boleh makan dan minum. Oh iya anak-anak, selain menjaga kesehatan badan atau fisik, kita juga harus menjaga kesehatan hati loh. Bagaimana caranya? Ya, anak-anak juga harus mengontrol kebahagiaan anak-anak ya. Anak-anak boleh meminta waktu bermain kepada mamah dan papa. Oh iya anak-anak, jangan terlalu lama ya. Kira-kira hanya 20-30 menit saja. Kalau terlalu lama, nanti anak-anak terlena dengan waktu bermain kalian. Oke? Nah, anak-anak, itulah tips dari Miss Gita bagaimana agar belajar dari rumah tetap menyenangkan dan nyaman dilakukan. Jadi, tidak boleh lagi ya berkata atau berpikir, malas, menyebalkan, nanti saja. Jangan ya, karena anak-anak di rumah ini sedang sekolah loh, bukan sedang liburan. Jadi tetap harus patuhi aturan sekolah dan juga aturan yang dibuat oleh mama dan papa ya. Oh ya anak-anak boleh bernegosiasi kok dengan orang tua atau guru ketika anak-anak betul-betul merasa kesulitan atau tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke? Anak-anak, nanti kita ketemu lagi ya di tips and trick berikutnya dari Miss Gita. Oh iya, ini adalah tips menurut pendapat Miss Gita ya. Anak-anak juga boleh bertanya kepada mama dan papa bagaimana caranya mengantisipasi bosan pada saat belajar dari rumah. Oke? Anak-anak, jangan lupa ya share ke teman-teman yang lain. Pasti tips ini akan membantu mereka dalam merancang pembelajaran menyenangkan dari rumah selama masa pandemi ini.
Oke, tetap di rumah saja ya. Jangan kemana-mana. Ini adalah salah satu cara kita membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye!